Pernahkah kamu memperhatikan satu hal yang aneh dalam hidup ini? Ada orang yang baru memiliki sebuah rencana kecil, baru sekedar niat, baru sekedar mimpi. Lalu dengan penuh semangat, ia menceritakannya ke semua orang. Ia umumkan targetnya, ia pamerkan visinya, ia sebarkan ambisinya kemana-mana. Namun tak lama kemudian, semuanya runtuh. Rencananya gagal, kesempatannya hilang. Rezeki yang terasa sudah di depan mata, tiba-tiba menguap begitu saja. Sementara di sisi lain, ada orang-orang yang bergerak dalam diam. Mereka jarang berbicara tentang apa yang sedang mereka bangun, jarang mengumumkan apa yang sedang mereka kejar. Dan anehnya, justru hidup mereka dipenuhi hasil. Seolah-olah ada hukum tak terlihat yang bekerja di balik layar kehidupan. Semakin sakral sesuatu bagi masa depanmu, semakin sedikit ia perlu diumbar kepada dunia. Dalam banyak ajaran kuno, para guru spiritual percaya bahwa sebelum sebuah rezeki benar-benar matang dalam realitas, ia terlebih dahulu tumbuh di alam yang tak terlihat, di wilayah energi, niat, dan getaran batin. Dan seperti benih yang baru ditanam di tanah, sesuatu yang masih kecil dan rapuh dapat mati jika terlalu cepat terkena gangguan dari luar. Maka pertanyaannya adalah, apakah mungkin kebiasaan menceritakan terlalu banyak hal kepada orang lain justru sedang menutup pintu rezekimu sendiri? Apakah mungkin bukan karena kamu kurang kerja keras, bukan karena semesta belum berpihak, tetapi karena energi dari apa yang kamu bagikan terlalu cepat keluar sebelum waktunya? Dalam video ini, kita akan membahas sebuah prinsip spiritual yang telah dijaga oleh banyak tradisi kuno. Mengapa beberapa hal harus disimpan dalam diam jika kamu ingin ia bertumbuh? Kita akan menelusuri bagaimana kata-kata yang keluar dari mulutmu bisa memengaruhi energi niatmu. Mengapa tidak semua orang layak mengetahui prosesmu? Dan bagaimana menjaga sesuatu dalam keheningan terkadang menjadi bentuk perlindungan spiritual paling kuat bagi masa depanmu. Karena di dunia yang mengajarkan kita untuk selalu membagikan segalanya, mungkin salah satu rahasia terbesar kelancaran rezeki justru adalah ini. Tidak semua hal suci harus diumumkan. Tidak semua benih harus diperlihatkan sebelum menjadi pohon. Dan jika kamu memahami prinsip ini sampai akhir, kamu mungkin akan melihat mengapa banyak rezeki gagal datang bukan karena kurang usaha, tetapi karena terlalu banyak suara masuk sebelum waktunya. Sekarang, saya ingin menanyakan satu hal. Sudah sampai di kota mana saja video ini ditonton? Tulis kotamu di komentar, karena menarik mengetahui sejauh mana pesan ini bergaung dan siapa saja yang sedang dipertemukan dengan pemahaman ini pada waktunya. Mengapa banyak tradisi kuno begitu menekankan pentingnya diam? Karena jauh sebelum manusia mengenal istilah energi seperti hari ini, para mistikus, pertapa, dan guru kebijaksanaan telah memahami satu prinsip sederhana. Sesuatu yang masih bertumbuh membutuhkan perlindungan, bukan pertunjukan. Dalam tradisi sufistik, dikenal gagasan bahwa niat yang terlalu sering diumbar dapat kehilangan keberkahannya karena tercampur dengan ego, validasi, dan pandangan manusia. Sebuah niat yang awalnya murni, ketika terlalu cepat diumumkan, sering berubah arah. Ia tidak lagi bergerak karena panggilan jiwa, tetapi karena ingin dilihat, dipuji, atau dibenarkan. Dalam ajaran hermetisisme kuno, terdapat prinsip bahwa energi mengikuti perhatian. Ketika terlalu banyak perhatian asing masuk ke sesuatu yang belum matang, medan energinya menjadi tidak stabil. Keraguan orang lain, rasa iri, skeptisisme, bahkan komentar yang tampak sepele, semuanya diyakini dapat mengganggu struktur halus dari niat yang sedang dibangun. Para leluhur juga memiliki peribahasa serupa dalam berbagai budaya, bahwa buah yang masih mentah tidak dipetik, benih yang baru ditanam tidak dibongkar tanahnya. Mengapa? Karena proses yang belum selesai membutuhkan keheningan agar dapat mengakar. Banyak orang modern menganggap diam hanyalah strategi sosial.
Padahal dalam kebijaksanaan esoterik, diam dipandang sebagai wadah spiritual. Ruang hening tempat energi mengendap, menguat, dan mengambil bentuk sebelum lahir ke dunia nyata. Itulah sebabnya para bijak kuno jarang berbicara tentang langkah mereka sebelum hasilnya nyata. Bukan karena mereka tertutup, tetapi karena mereka memahami sesuatu yang terlalu cepat dibuka kepada dunia sering kehilangan daya lahirnya sebelum sempat mewujud. Dan untuk memahami bagaimana prinsip ini bekerja dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya secara filosofis, tetapi secara nyata dan praktis. Sebelum kita masuk lebih dalam, izinkan dirimu untuk sedikit santai. Tarik napas perlahan, lepaskan ketegangan di bahu, dan dengarkan bagian ini bukan hanya dengan pikiranmu, tetapi dengan keheningan di dalam dirimu. Karena apa yang akan dibahas bukan sekedar teori spiritual, melainkan praktik yang telah digunakan banyak orang secara sadar maupun tidak sadar untuk menjaga aliran rezeki tetap utuh sebelum waktunya tiba. Jika kamu ingin rezekimu tumbuh tanpa banyak hambatan, maka hal pertama yang perlu kamu pelajari adalah ini. Bedakan antara niat yang perlu dijaga dan hasil yang boleh dibagikan. Banyak orang membalik urutannya. Mereka mengumumkan benih sebelum berbuah, menceritakan rencana sebelum bekerja, membuka semua langkah sebelum pondasinya kokoh. Padahal secara spiritual, niat yang masih rapuh sebaiknya disimpan, seperti bara kecil yang sedang menyala. Jika terlalu banyak angin masuk, api itu padam sebelum sempat membesar. Praktik pertama adalah latih dirimu untuk menyimpan rencana besar dalam ruang batinmu lebih lama. Bukan berarti kamu harus menjadi pribadi tertutup. Bukan berarti kamu tak boleh meminta bantuan atau berdiskusi. Maksudnya adalah, jangan jadikan setiap ide, setiap target, setiap kesempatan baru sebagai sesuatu yang langsung diumumkan kepada semua orang. Tanyakan pada dirimu, apakah ini sudah cukup matang untuk dibicarakan, atau masih perlu dilindungi? Karena tidak semua yang muncul dalam hidupmu membutuhkan penonton. Praktik kedua, berhenti mencari validasi sebelum bergerak. Salah satu alasan orang terlalu cepat menceritakan rencana mereka adalah karena mereka ingin diyakinkan, ingin dipuji, ingin didukung, ingin mendengar, "Wah, keren sekali." Namun banyak ajaran spiritual mengingatkan, ketika kamu terlalu cepat mencari validasi, sebagian energimu sudah terlepas hanya untuk mendapatkan pengakuan, bukan untuk mewujudkan tujuan itu sendiri. Secara psikologis pun, ini nyata. Banyak orang merasa puas setelah menceritakan rencananya, seolah otak telah menerima hadiah sebelum pekerjaan dilakukan. Akibatnya, dorongan bertindak justru menurun. Karena itu, cobalah mengubah kebiasaan ini. Alih-alih berkata, "Aku mau mulai bisnis baru. Aku punya proyek besar. Aku sedang mengejar sesuatu yang besar." Diamkan dulu. Kerjakan dulu. Biarkan hasil yang berbicara. Praktik ketiga, pilih dengan sangat hati-hati kepada siapa kamu membuka prosesmu. Tidak semua orang yang tersenyum untukmu benar-benar mampu menjaga energimu. Tidak semua orang yang dekat denganmu mampu memahami visi yang sedang kamu bangun. Kadang seseorang tidak perlu berniat jahat untuk mengganggu energimu. Keraguan mereka saja sudah cukup. Komentar seperti, "Yakin bisa? Jangan terlalu tinggi bermimpi. Nanti juga gagal seperti sebelumnya. Kayaknya susah deh." Sering terdengar sepele. Namun kata-kata seperti itu dapat menjadi retakan kecil dalam keyakinanmu jika masuk pada fase ketika niatmu masih rapuh. Karena itu, jika memang harus berbagi, bagikan hanya kepada mereka yang bijaksana, mendukung tanpa mengendalikan, mampu menjaga rahasia, tidak membawa energi iri atau skeptis berlebihan. Praktik keempat, bangun kebiasaan bekerja dalam diam.
Ada kekuatan besar dalam progres yang tidak diumumkan. Ketika kamu berhenti sibuk menceritakan langkahmu, energimu terkumpul sepenuhnya untuk bergerak. Fokusmu lebih tajam, niatmu lebih murni, dan hasilmu lebih nyata. Banyak hal besar dalam hidup lahir dari musim sunyi. Masa ketika seseorang tampak biasa dari luar, tetapi sedang membangun fondasi hidupnya dalam diam. Praktik kelima. Biarkan keberhasilanmu tiba sebagai kejutan, bukan serial pengumuman. Ada energi yang berbeda antara orang yang selalu mengumumkan prosesnya dan orang yang tiba-tiba berhasil tanpa banyak bicara. Yang pertama mencari perhatian sepanjang perjalanan. Yang kedua menjaga energi sampai waktunya panen. Dan seringkali, semesta merespons lebih baik pada mereka yang menghormati proses dengan keheningan. Jika kamu mulai menerapkan semua ini, jangan heran bila hidupmu terasa lebih ringan, lebih sedikit gangguan, lebih sedikit tekanan sosial, lebih sedikit energi yang bocor. Karena sesungguhnya, tidak semua doa harus diumumkan, tidak semua mimpi harus dipamerkan, tidak semua proses perlu diketahui orang lain. Beberapa hal justru tumbuh paling subur ketika hanya kamu dan Tuhan yang mengetahuinya. Sekarang, fokuskan pikiranmu sejenak. Karena bagian ini adalah inti dari semuanya. Tempat di mana kamu akan memahami apa yang sebenarnya mulai terjadi ketika kamu menjaga prosesmu dalam diam. Saat seseorang berhenti mengumbar setiap rencana, berhenti mencari validasi, dan mulai melindungi niatnya seperti sesuatu yang sakral, sesuatu di dalam dirinya berubah. Yang pertama berubah adalah kekuatan fokusnya. Energi manusia bekerja seperti cahaya. Ketika tersebar ke banyak arah, ia hanya menjadi penerangan samar. Namun ketika dipusatkan pada satu titik, ia menjadi seperti sinar yang mampu menembus. Setiap kali kamu menceritakan terlalu banyak tentang apa yang akan kamu lakukan, sebagian fokusmu terpecah. Pikiranmu mulai sibuk memikirkan respons orang, mulai membayangkan penilaian mereka, mulai menyesuaikan langkahmu dengan ekspektasi luar. Tanpa sadar, perjalananmu tidak lagi murni. Tetapi ketika kamu memilih diam, energi itu berhenti bocor keluar. Ia berputar kembali ke pusat dirimu. Dan dari sanalah lahir konsentrasi yang jauh lebih kuat. Banyak orang menyebutnya lebih produktif. Namun dalam bahasa spiritual, ini adalah kondisi ketika energi niat mulai terkonsolidasi. Yang kedua terjadi adalah keyakinanmu menjadi lebih tahan terhadap gangguan. Ketika sebuah mimpi belum matang, keyakinan terhadapnya masih seperti akar muda. Ia hidup, tetapi belum kuat. Jika pada fase itu kamu terlalu banyak membuka diri pada opini orang lain, keyakinanmu akan mudah terguncang. Satu komentar skeptis bisa membuatmu ragu. Satu ejekan kecil bisa membuatmu menunda. Satu tatapan meremehkan bisa mengubah keberanian menjadi ketakutan. Namun saat kamu menyimpan prosesmu lebih lama dalam diam, keyakinanmu bertumbuh tanpa interupsi. Ia mengakar sebelum diuji angin. Bayangkan dua pohon yang ditanam bersamaan. Yang satu terus-menerus dicabut untuk diperlihatkan kepada orang lain. Lihat, akarku sudah tumbuh belum? Bagaimana menurutmu daunku? Menurutmu pohon ini akan jadi besar tidak? Yang satu lagi dibiarkan diam di tanah, tak diganggu, tak dibongkar. Pohon mana yang lebih dulu tumbuh kuat? Begitulah cara niat bekerja. Yang ketiga mulai terjadi adalah rezekimu bergerak dengan tekanan yang lebih sedikit. Ketika terlalu banyak orang mengetahui prosesmu, secara tidak sadar kamu menciptakan tekanan sosial tambahan. Tekanan untuk cepat berhasil, tekanan untuk memenuhi ekspektasi, tekanan untuk terlihat konsisten, tekanan untuk membuktikan diri. Dan tekanan semacam itu sering membuat seseorang bertindak dari kecemasan, bukan dari kejernihan. Padahal, rezeki paling lancar biasanya datang saat tindakan dilakukan dari keadaan batin yang tenang. Ketika kamu tidak perlu menjelaskan apapun kepada siapapun,
Tidak perlu membuktikan prosesmu. Tidak perlu memberi update pada dunia tentang setiap langkah kecilmu. Maka kamu bergerak lebih bebas, lebih jernih, lebih strategis, lebih sabar. Yang keempat, dan ini jarang dibahas, kamu mulai membangun aura kedalaman. Orang yang terlalu banyak bicara tentang rencananya sering kehilangan bobot di mata orang lain. Karena dunia terbiasa melihat mereka berniat lebih sering daripada mewujudkan. Sebaliknya, orang yang bekerja diam-diam lalu muncul dengan hasil nyata memiliki daya pengaruh berbeda. Bukan karena mereka lebih mistis, tetapi karena keheningan menciptakan gravitasi. Ada kekuatan dalam seseorang yang tidak banyak bicara, namun tindakannya konsisten. Ada wibawa dalam pribadi yang tidak perlu mengumumkan semuanya untuk merasa berarti. Dan yang terakhir, saat kamu menjaga prosesmu dalam diam, kamu belajar satu pelajaran spiritual yang sangat penting. Bahwa tidak semua hal perlu disaksikan manusia untuk menjadi nyata. Kamu berhenti bergantung pada tepuk tangan, berhenti bergantung pada pengakuan, berhenti menjadikan perhatian orang lain sebagai bahan bakar utama. Dan ketika itu terjadi, kamu tidak hanya sedang menjaga rezekimu, kamu sedang membangun kekuatan batin. Sekali lagi, fokuskan perhatianmu. Karena semakin dalam kita membahas prinsip ini, semakin terlihat bahwa menjaga sesuatu dalam diam bukan sekedar strategi hidup, melainkan bentuk kedewasaan spiritual yang jarang dimiliki banyak orang. Sebab kenyataannya, tidak semua kegagalan datang karena kurang usaha. Sebagian datang karena energi sebuah niat telah bocor sebelum sempat tumbuh. Dan inilah aspek yang jarang dipahami. Kadang yang merusak bukan kebencian orang lain, bukan iri mereka, bukan niat buruk dari luar, tetapi perubahan energi di dalam dirimu sendiri setelah kamu terlalu banyak bicara. Mengapa? Karena saat sebuah tujuan diumumkan terlalu cepat, ia mulai berubah bentuk di dalam pikiranmu. Yang awalnya merupakan panggilan jiwa, perlahan menjadi identitas. Yang awalnya kamu kejar karena itu penting bagimu, perlahan kamu kejar karena sekarang orang lain sudah tahu. Dan ketika tujuan berubah dari panggilan menjadi pencitraan, energinya ikut berubah. Kamu tidak lagi bergerak karena kesadaran. Kamu bergerak karena tekanan, karena takut dianggap gagal, karena malu jika tidak jadi, karena ingin mempertahankan citra yang sudah terlanjur dibangun. Di titik itu, rezeki tidak lagi mengalir dari kejernihan. Ia dipaksa dari kegelisahan. Dan sesuatu yang dipaksa dari energi gelisah jarang bertahan lama. Inilah sebabnya banyak orang terlihat sangat berapi-api di awal, mengumumkan rencana besar, berbicara seolah hidupnya akan segera berubah. Namun beberapa minggu kemudian, semuanya sunyi. Bukan karena mereka malas, tetapi karena energi mereka habis di fase pengumuman. Ada satu paradoks yang harus kamu pahami. Semakin besar sesuatu yang sedang kamu bangun, semakin besar kebutuhan untuk melindunginya dalam keheningan. Hal-hal kecil boleh diumumkan, tetapi hal-hal yang benar-benar berpotensi mengubah hidupmu seringkali membutuhkan ruang privat sampai fondasinya kokoh. Bukan karena dunia jahat, tetapi karena sesuatu yang besar selalu lahir dari proses yang dalam, dan proses yang dalam tidak tumbuh baik di bawah sorotan terus-menerus. Namun di sini ada nuansa penting yang sering disalahpahami. Diam bukan berarti menutup diri dari semua orang. Diam bukan berarti menolak bantuan. Diam bukan berarti menyendiri secara ekstrim. Kebijaksanaan sejatinya adalah mengetahui apa yang harus dibagikan, kapan harus dibagikan, dan kepada siapa dibagikan. Karena ada saat ketika berbagi memang perlu untuk mendapat mentor, partner, atau dukungan yang tepat. Tetapi orang bijak tidak membagikan sesuatu hanya karena emosinya sedang tinggi. Ia membagikan dengan sadar, dengan seleksi, dengan tujuan. Dan mungkin inilah ujian terdalam dari semuanya. Bisakah kamu tetap percaya pada visimu meski belum ada yang tahu?
Bisakah kamu tetap bergerak meski belum ada yang memuji? Bisakah kamu tetap yakin meski belum ada yang melihat? Karena banyak orang mampu bekerja keras ketika disorot. Sedikit yang mampu tetap disiplin ketika tak ada yang memperhatikan. Namun justru di sanalah karakter dibentuk. Di musim ketika tidak ada tepuk tangan, tidak ada pengakuan, tidak ada validasi, hanya kamu, prosesmu, dan keyakinanmu. Dan orang yang mampu bertahan di musim sunyi itu, seringkali menjadi orang yang kemudian panen di musim yang mengejutkan semua orang. Jadi jika saat ini kamu sedang membangun sesuatu, sedang merintis, sedang berdoa untuk perubahan besar, mungkin pesan terdalam dari video ini sederhana. Jangan terburu-buru membuat dunia tahu. Biarkan hidupmu berbicara saat waktunya tiba. Karena tidak semua mujizat datang dengan suara. Sebagian datang diam-diam, lalu mengubah seluruh hidupmu sekaligus. Pada akhirnya, ada satu hal yang perlu kamu ingat. Tidak semua yang berharga dalam hidupmu harus diumumkan. Tidak semua yang sedang tumbuh perlu diperlihatkan. Dan tidak semua proses membutuhkan saksi. Karena sebagian hal kehilangan kekuatannya justru ketika terlalu cepat dibawa ke hadapan dunia. Hari ini, kita telah membahas bahwa menjaga proses dalam diam bukan berarti hidup dalam ketakutan. Bukan berarti menutup diri. Dan bukan berarti curiga pada semua orang. Ini tentang memahami bahwa setiap benih memiliki musim perlindungannya sendiri. Ada masa ketika sebuah mimpi harus disimpan rapat dalam hati. Ada masa ketika sebuah rencana harus dikerjakan tanpa banyak kata. Ada masa ketika satu-satunya yang perlu tahu tentang langkahmu hanyalah dirimu dan Tuhan. Sebab ketika kamu belajar untuk tidak lagi menggantungkan kekuatanmu pada pengakuan orang lain, ketika kamu berhenti mencari validasi sebelum bertindak, ketika kamu mampu bergerak bahkan saat tak ada yang melihat, maka kamu tidak hanya sedang menjaga rezekimu. Kamu sedang menempa dirimu menjadi pribadi yang lebih kuat daripada sebelumnya. Ingatlah, pohon yang paling kokoh bukan yang paling sering dipamerkan saat masih tunas, tetapi yang dibiarkan mengakar dalam diam sampai cukup kuat menembus badai. Maka jika saat ini kamu sedang membangun sesuatu, sedang berdoa untuk perubahan, sedang menata masa depan yang lebih baik, jangan merasa harus menjelaskan semuanya kepada dunia. Tidak apa-apa jika orang lain belum mengerti. Tidak apa-apa jika belum ada yang tahu apa yang sedang kamu perjuangkan. Tidak apa-apa jika prosesmu masih sunyi. Karena seringkali, musim paling hening adalah musim ketika takdirmu sedang dibentuk. Dan ketika waktunya tiba, kamu tidak perlu banyak bicara. Hasilmu akan berbicara lebih keras daripada semua penjelasan. Jika video ini memberimu sudut pandang baru, tuliskan di komentar, "Aku belajar bertumbuh dalam diam." Dan jika kamu sedang berada di fase membangun sesuatu secara diam-diam, semoga apa yang sedang kamu jaga hari ini tumbuh menjadi sesuatu yang melampaui ekspektasimu. Sampai saat itu tiba, jaga niatmu, jaga energimu, jaga langkahmu. Karena tidak semua rezeki datang kepada mereka yang paling banyak bicara. Sebagian datang kepada mereka yang tahu kapan harus diam.